Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sahabat El-Sifa dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita sehingga kita semuanya masih dapat melaksanakan kewajiban kita dalam rangka menuntut ilmu. Dan kali ini seperti biasanya kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Mudah-mudahan dengan kajian kita pada kesempatan kali ini menambah hazanah keilmuan kita, khususnya dalam ibadah, dalam hal ilmu bahasa Arab. Dalam hal ini adalah ilmu nahwu. Sahabat El-Sifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang alam, ya, di mana alam ini adalah bagian dari isim ma'rifat. Jadi isim atau kata benda di dalam ilmu nahwu itu ditinjau dari beberapa aspek. Ada yang mengandung unsur nakiroh, ada yang mengandung unsur ma'rifat. Nah, kita bahas kali ini lanjutan dari isim ma'rifat setelah isim alam, yaitu adalah isim isyarah. Jadi isim isyarah kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah kata penunjuk, ya. Jadi kata penunjuk dalam ilmu nahwu, dalam ilmu bahasa Arab ini disebutnya isim isyarah. Nah, bagaimana pembahasan isim isyarah atau kata penunjuk ini dalam bahasa Arab, dan bagaimana Alfiyah Ibnu Malik ini mengupas tentang isim isyarah ini? Mari kita sama-sama simak untayan bait syair dari Alfiyah Ibnu Malik ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, biza li mufradin mudzakkarin ashir bizi wa zi tita 'ala al-umsak tasir. Biza dengan lafadz za li mufradin mudzakkarin ditujukan untuk isim mufrad mudzakkar asyir, maka berilah petunjuk. Maksudnya di sini ketika kita ingin menunjuk suatu benda, suatu isim yang isim itu mufrad dan muzakkar, sebagaimana kita ketahui isim itu secara jumlah ada mufrad, ya, ada mutsanna, ada jamak. Nah, ini mufrad berarti tunggal, ya. Kemudian muzakkar, nah, kita ketahui secara gender dalam bahasa Arab itu ada muzakkar, ya, ada muannas, ya, ada muzakkar, ada muannas. Muzakkar itu untuk laki-laki, ya, kemudian muannas itu untuk perempuan. Nah, mufrad dan muzakkar ketika ditunjuk, gitu ya, maka menggunakan kata za, ya. Kan kalau dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata ini. Nah, cuman bedanya kalau dalam bahasa Indonesia kita tidak membedakan apakah bendanya ini adalah laki-laki, perempuan, gitu ya, atau jumlahnya tunggal, atau jamak, gitu ya, menggunakan ini. Tapi dalam bahasa Arab itu ada spesifikasinya, sehingga ketika kata bendanya atau isimnya itu adalah muzakkar dan mufrad, maka kata penunjuk yang digunakan adalah lafadz za. Timbul pertanyaan, yang sering kita dengar bukan za tetapi hadza. Nah, lalu haknya itu apa? Nah, ini haknya disebut ha'u tanbih, ya. Jadi yang menjadi kata penunjuknya yang sebenarnya adalah lafaz za-nya saja, gitu ya. Za, itu ya, ini artinya ini. Bizi wa zihti ta'alal umsak tasir. Nah, adapun untuk yang mufrad
muannas, ya, mufradah muannasah yang tunggal dan untuk bentuknya perempuan, maka kata penunjuknya ada beberapa macam. Ada menggunakan zi, ya, zi, ada zih, ya, ada zi, ada zih, ada ti, ada ta, ada juga zihi, ya, zihi. Nah, mungkin yang sering kita dengar adalah hazihi, gitu ya. Nah, padahal untuk muannas dan mufrad ini ada macamnya banyak, ya. Ada zi, ada zih, ada ti, ada ta. Artinya sama, ini juga, gitu ya. Ini hanya penggunaannya digunakan untuk bentuk kata benda yang mana kata benda ini bentuknya mufrad dan muannas. Jadi kalau misalkan tadi yang mufrad muzakkar hadza qalam. Misalkan kita hilangkan haknya, nggak pakai hak tanbih, bisa juga za qalam, gitu ya. Ini pulpen, gitu ya. Zihi haqibah, ini tas, misalkan, gitu ya. Nah, penggunaannya seperti itu. Dan pada umumnya memang disematkan sebelum isim isyarah ini atau sebelum kata penunjuk ini adalah ha'ut tanbih, sehingga menggunakannya hadza qalamun, kemudian hazihi haqibatun, gitu ya. Mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Wa dzanitani lil musanna murtafi wa fi siwahu zainitaini dzkur tuti'. Wa dzanitani, lafadz zani dan lafadz tani lil musanna al murtafi. Nah, kalau tadi za, ya, kemudian zi, zihi, itu untuk mufrad. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya itu musanna? Apa itu musanna? Ini sudah kita bahas sebelumnya. Musanna itu adalah bentuk dua, ya, baik dua orang atau dua benda, gitu. Nah, perbedaannya dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia itu hanya ada tunggal dan jamak, gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab ketika dua itu belum dikatakan jamak. Kalau dalam bahasa Indonesia dua itu sudah kategori jamak. Nah, dalam bahasa Arab dua itu belum kategori jamak tapi disebutnya adalah musanna. Nah, bagaimana ketika ada benda atau manusia atau orang yang jumlahnya dua? Bagaimana kita menunjuknya, gitu ya? Menunjuknya bagaimana? Nah, dalam bahasa Arab ini ada lafaz khusus untuk musanna ini. Jadi kalau untuk muzakkar yaitu zani. Kan tadi kalau yang mufrad hanya za saja. Ini ada zani, ada nunnya. Zani. Artinya ini juga sama, gitu. Cuman yang ditunjuknya ada dua. Misalnya kalau tadi hadza qalamun. Nah, kalau ada dua pulpennya, ya, qalamani, hadzani qalamani, hadzani qalamani. Ini adalah dua pulpen, gitu ya. Nah, adapun yang yang musanna, kemudian muannasah, ya, dua, kemudian bentuknya dua, kemudian dia juga perempuan, gitu ya, atau muannas, gitu ya, maka menggunakan kata tani. Nah, kalau tadi pakai za, kalau untuk yang muannas itu menggunakan ta, ya. Jadi tani, hatani, hakibatani, gitu ya. Ini dua tas, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi penggunaannya biza li mufradin wa dzanitani lil musanna murtafi. Ini murtafi di sini maksudnya adalah ketika rafa, i'rabnya ketika rafa. Sebagaimana kita ketahui i'rab di dalam bahasa Arab itu ada 4, ya. Ada rafa, kemudian ada nasab, kemudian ada khafad dan jazm. Adapun untuk isim itu sendiri, ya, untuk isim ada 3, ya, rafa, nasab dan khafad. Jadi ada 3 kemungkinan untuk i'rab isim ini, ya, rafa, nasab dan khafad. Nah, tadi sudah dicontohkan ketika bentuk rafa, yaitu hadzani qalamani, ya. Kemudian hatani haqibatani, ya. Ini dua pulpen, ini 2 tas. Ini bentuk rafa karena bentuknya mubtada dan khobar, ya. Nah, bagaimana kalau 2 i'rab
yang lain, yaitu nasab dan khafad. Nah, pengucapannya tentu saja berbeda. Ya, bagaimana pengucapannya? Di sini wa fi siwahu zaini taini wa fi siwahu zaini taini dzkurtuti'. Ya. Dan selain rofa, artinya selain rofa itu kan tadi kemungkinannya cuma ada 3 kan, rofa, nasab, khafad. Berarti kalau yang rofanya sudah disebutkan, berarti yang selain rofa itu apa? Nasab dan khafad. Bagaimana pembacaannya? Zaini taini, gitu ya. Zaini taini. Kalau tadi rofa, zani tani. Ketika nasab dan khafad, ya dalam posisi nasab dan khafad itu dibacanya zaini taini. Jadi ketika rofa menggunakan alif, ya, kemudian ketika nasab dan khafad itu menggunakan ya, menggunakan ya. Sehingga misalnya ketika contoh nasab, ya, ishtaraitu hadzaini qalamaini. Saya membeli 2 pulpen ini. Gitu kan? Nasab itu kan bentuk biasanya adalah sebagai objek, yakni dibacanya jadi zaini. Ishtaraitu hadzaini qalamaini. Saya membeli 2 pulpen ini. Ishtaraitu hataini hakibataini. Nah, gitu ya. Saya membeli 2 tas ini. Jadi kesimpulannya untuk yang musanna, ya, untuk yang musanna itu ketika rofa menggunakan lafaz dzani, ya. Kemudian tani untuk yang muannasnya, ya, muzakkar dzani, kemudian muannasnya tani. Itu ketika rofa. Ketika nasab dan khafad, ya, yang muzakkarnya zaini, kemudian yang muannasnya taini. Seperti kemudian tinggal ditambahkan ha'ut tanbih, jadi hadzaini, kemudian hataini atau hadzani dan hatani. Yang artinya sama, ini, ya, karena penunjuk dekat, ya, kata penunjuk dekat, seperti itu. Nah, yang mufrad sudah kita bahas. Yang musanna, ya, jadi harus bisa membedakan mana musanna mana muannas, ya. Kalau musanna bentuk 2, kalau muannas itu bentuk perempuan, gitu ya. Nah, yang selanjutnya yang mufrad sudah, yang musanna sudah, tinggal yang jamak. Bagaimana kalau benda atau orang yang kita gunakan untuk kata penunjuknya itu adalah bentuknya jamak, artinya dari 3 ke atas, jumlahnya 3 ke atas. Nah, qala al-musannif rahimahullah, musannif mengatakan wa biula asyir li jam'in mutlaqa wal maddu aula waladal bu'din tiqa wa bil kafi harfan duna lamin aw ma'ah wal lamu in qadamtaha mumtani'ah. Di sini disebutkan untuk penunjuk kata jauh yang jamak wa biula, yaitu lafaz ula, ya, ula. Li jam'in mutlaqa, untuk jamak mutlaq. Mutlaq itu maksudnya bagaimana? Mutlaq itu maksudnya muzakkar maupun muannas. Jadi mau muzakkar maupun muannas menggunakannya lafaz ula, gitu ya. Menggunakannya lafaz ula. Kalau tadi kan yang mufrad dan musanna, antara muzakkar dan muannas itu dibedakan, ya. Misalkan yang mufrad tadi zani, za dan zihi. Kemudian yang musanna zani, ya, dan tani. Tapi kalau yang jamak, ya, itu dimutlakan, artinya mau dia muzakkar mau dia muannas, sepanjang dia jamak menggunakannya lafaz ula, gitu ya. Kemudian dalam syarahnya disebutkan yusyar ilal jam'i mudzakkaran kana au muannas bi ula. Lihadza qala al-musannif asyir li jam'i mutlaqa. Nah, ditegaskan dalam syarahnya, dalam Ibnu Aqil disebutkan bahwa musannif menunjukkan bahwa isim isyarah untuk jamak, ya, baik muzakkar maupun muannas biula, dengan lafaz ula, gitu ya. Wa muqtada hadza annahu yusyar biha ilal uqala wa ghairihim. Begitu juga disebutkan mutlaqa ini ditentukan bukan hanya untuk yang uqala, maksudnya bukan hanya untuk manusia, untuk menunjukkan maksud, tapi juga untuk benda, ya.
baik yang akil maupun ghair akil, gitu ya. Jadi benda pun kalau dia jauh untuk menunjuk untuk menunjuk kata dekat dan dia jamak, maka menggunakan kata ula. Mutlak, mau mudzakkar, mau muannas, mau akil maupun ghair akil, itu menggunakan lafaz ula. Wa huwa kadzalika, lakin illa kasura istimaluha fil akil, ya, tetapi memang lebih banyak digunakan untuk yang akil, artinya digunakan untuk menunjuk manusia. Nah, selanjutnya bil kafi harfan duna lamin aw ma'ah, bisa menggunakan kaf, ya, tanpa lam, gitu ya, ataupun menggunakan lam, ya. Jadi bisa dibaca ulaika, gitu ya. Kemudian walamu in qaddamtaha mumtani'ah. Kemudian lam ini juga diperbolehkan didahulukan. Di sini di dalam syarahnya disebutkan wa fiha lughatanil mad wa hiya lughatu ahli Hijaz. Jadi ada dua cara pembacaan. Pembacaan yang pertama pembacaan ahlu Hijaz, ya. Wa hiya al-waridah fil Quran, sebagaimana banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian wal qasru, kemudian ada qasru, ya, wa hiya lughatu Bani Tamim. Dan ini yang digunakan oleh Bani Tamim. Wa asyara biqaulihi waladal bu'di intiqa, dengan lafad tadi di dalam syairnya waladal bu'di, dan ketika penunjuk jauh intiqa bil kaf, tinggal ditambahkan kaf. Jadi kalau ula tadi untuk penunjuk dekat, ya, ketika penunjuknya jauh tinggal ditambahkan kaf, ulaika. Kalau ula itu penunjuk dekat, gitu ya. Ila annal musyar ilaih lahu rutbatan. Nah, ini menunjukkan bahwa musyar ilaih, ya, musyar ilaih itu adalah kata benda yang ditunjuk, ya. Jadi kalau tadi ada kata penunjuk, ya, hadza, hadhihi, ya, hadzani, hatani, ula. Nah, kemudian ada musyar ilaih. Musyar ilaih itu adalah yang ditunjuknya. Jadi misalkan hadza qalamun, ya. Hadza qalamun. Kemudian hadhihi haqibatun. Nah, lafadz qalamun dan lafadz haqibatun itu disebutnya musyar ilaih. Nah, musyar ilaih ini ada dua tingkatan disebutkan, rutbatani al-qurbu wal bu'du, ya. Jadi ada yang disebut dengan musyar ilaih qurbu yang dekat, ya, kemudian ada yang jauh. Fajami'u ma taqaddama yusyar bihi ilal qarib. Tadi yang sudah kita contohkan sebelumnya, ya, baik hadza, hadhihi, kemudian hadzani, hatani, hadzaini, taini, dan ula, itu untuk menunjukkan kata penunjuk dekat. Fa idza uridal isyaratu ilal ba'id, dan jika ingin menunjukkan kata penunjuk jauh, ata bil kaf wahdaha, maka tinggal ditambahkan kaf, ya, tinggal ditambahkan kaf. Jadi misalnya apa? Tadi penunjuk penunjuk dekatnya hadza, ya, penunjuk dekatnya apa? Hadza. Kalau jauh berarti zaka, ya, zaka, ya. Hak tanbihnya biasanya dihilangkan ketika untuk menunjuk jauh. Zaka artinya itu, ya. Kalau za artinya ini, kalau zaka itu artinya jauh, yaitu itu, ya. Seperti itu. Kemudian fatakulu zaka, ya, fatakulu zaka. Ini contohnya awil kaf walam, ya, atau juga ditambahkan kaf dan lam, ya. Contoh zalika. Zalika. Nah, gitu ya. Zalika. Jadi itu, ya, bisa ditambahkan kafnya saja dari lafaz za, ya. Kemudian bisa ditambahkan lam dan kaf, ya, yang sama artinya juga itu. Jadi kalau za atau hadza artinya ini, maka
zaka atau zalika artinya itu, ya. Wa hadhil kaf harfu khitabin. Kaf ini disebutnya harfu khitab, ya. Jadi harfu khitab bukan bagian bukan disebut isim isyarahnya sendiri gitu ya. Isim isyarahnya yaitu tadi za, kemudian zani dan seterusnya gitu. Fala maudillaha minal i'rab, maka dia tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Wa hadzal khilaf fihi fa in taqaddama harfu tanbih alladhi huwa ha ala isim isyarah utiyat bil kaf wahdaha fatakulu hadzaka, ya. Jadi cara pembacaannya juga ada yang mengatakan ketika ditambahkan ha'ut tanbih, ya, bisa dibaca hadzaka, ya, bisa juga dibaca hadzaka, ya, bisa ditambahkan tasjid gitu ya, seperti itu. Nah, sahabat El-Sifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wala yajuzu al-ityan bil kaf wa lam, ya. Wala yajuzu al-ityan al-kaf wa lam, tidak diperbolehkan mendatangkan kaf dan lam. Fala taqul hadzalika. Jadi kalau mau ditambahkan ha'ut tanbih, ya, maka jangan dua-duanya dimasukkan lam dan kafnya, tapi cukup kafnya saja, hadzaka, gitu ya. Nah, jadi pada saat kita ingin menunjuk, ya, suatu benda atau suatu orang atau seseorang gitu ya, yang penunjuknya itu jauh, kita tambahkan kaf atau kita tambahkan lam dan kaf, gitu ya. Zaka atau zalika. Kemudian ketika kita tambahkan ha'ut tanbih, ya, maka yang kita tambahkan adalah kaf saja, tidak boleh kita tambahkan lam. Jadi zaka tidak diperkenankan menggunakan hadzalika, seperti itu. Nah, sebagian ulama juga mengatakan tingkatannya itu ada perbedaan antara zaka dan zalika, gitu ya. Jadi kalau zaka ada yang mengatakan jauhnya itu nggak terlalu jauh, maka menggunakan zaka, gitu ya. Ada juga yang mengatakan zalika itu untuk yang jaraknya lebih jauh dari sekedar, kalau misalkan nggak terlalu jauh pakainya zaka, kalau sangat jauh pakainya zalika. Tapi ada yang mengatakan ya sama saja, yang penting kalau jauh boleh, mau pakai zaka juga mau pakai zalika dipersilahkan. Kemudian wabihuna au hahuna asyir ila zanil makani wabihil kafasila fil bu'di au bisamma fuh au hanna au bihunalikan tiqan au hinna. Nah, yang terakhir dari bentuk isim isyarah ini adalah lafad huna, ya. Lafad huna dan ha huna ini juga sebagai penunjuk, kata penunjuk atau isim isyarah, ya. Yusyar ilal makan al-qarib, untuk menunjukkan kata penunjuk dekat, bihuna dengan lafad huna. Jadi artinya kalau tadi ini, kalau huna itu artinya di sini, gitu ya. Huna di sini. Kemudian wa yataqaddamu ha'ut tanbih, ya. Kemudian didahului dengan ha'ut tanbih, fayuqal ha huna wa yusyar ilal ba'id. Nah, ketika huna ditambahkan ha'ut tanbih di depannya, maka ini menjadi penunjuk jauh, ya. Kalau huna artinya di sini, kalau ha huna artinya di sana, gitu ya. Huna di sini, ha huna di sana. Kemudian ala ra'yi al-musannif, ini berdasarkan pendapat dari musannif, ya. Musannif maksudnya penyusun kitab Ibnu Malik. Wa bihunaka wa hunalika, ya, wahana wahina, ya, ma'at tasydidin nun, wahanna wahinna, wa bisamma wahannat ala madhab ghairihi. Jadi kalau menurut musannif huna dan hahuna, gitu ya. Huna untuk penunjuk penunjuk dekat, hahuna untuk penunjuk jauh, itu menurut pendapat musannif. Adapun selain musannif, untuk penunjuk jauhnya itu menggunakan kata hunaka, ya.
hunaka dan hunalika. Jadi aturannya sama seperti yang sebelumnya, ditambahkan ka atau ditambahkan lam dan kaf, gitu ya. Hunalika, hunaka, kemudian hanna, kemudian hinna, kemudian thamma, yang artinya itu adalah artinya itu ya, penunjuk jauh, di situ ya, di situ atau di sana, gitu ya. Nah, wa ala mazhab ghairihi hunaka lil mutawasit wa ma ba'dahu lil ba'id. Ada lagi juga pendapat yang ketiga mengatakan kalau hunaka ya untuk jaraknya mutawasit ya, jadi tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, sama kayak tadi ya. Hunaka, kemudian hunalika ya, kemudian ada zaka, ada zalika. Di sini juga sama, huna untuk dekat, hunaka hunaka untuk jarak pertengahan, hunalika untuk jarak jauh, gitu ya. Seperti itu. Nah, sahabat LCP ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya pembahasan tentang isim isyarah. Jadi dapat kita simpulkan dalam bahasa Arab, isim isyarah itu banyak sekali macamnya dan disesuaikan. Yang pertama dengan aspek mufrad dan musanna dan jamaknya, kemudian disesuaikan dengan muzakkar dan muannasnya, juga disesuaikan dengan jaraknya ya, jarak dekat, jarak mutawasit dan jarak ba'id, gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan kajian kitab Alfiyah Ibnu Malik ini, khususnya dalam bab isim isyarah, kita mudah-mudahan bisa menambah hazanah kita dan lebih memahami ilmu-ilmu tentang bahasa Arab. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.